Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, saya langsung aja share screen. Oke, minggu lalu kita tidak ada perkuliahan, makanya perkuliahan hari ini, minggu lalu saya double di perkuliahan hari ini, yaitu minggu lalu masuk minggu ke-12, topiknya adalah mempercantik halaman web. Mempercantik halaman web ini kita menggunakan CSS. Jadi seperti apa sih CSS itu? Terus penggunaan CSS-nya seperti apa? CSS itu seperti apa tata caranya, terus menggunakan CSS itu seperti apa, cara menggunakannya, nulisnya bagaimana, propertinya ada apa aja, di CSS itu ada di sini. Ini ada mempercantik halaman web di materi ini. Yang pertama, bukan, ini yang kedua. Yang pertama, sorry. Buka. Nah, di sini ada penjelasan CSS itu apa, terus penulisan CSS itu ada berapa macam, tata cara penulisan CSS itu ada 3 macam, ada yang bersama dengan dokumen CSS-nya langsung, ada yang secara terpisah, atau ada juga yang disisipkan di HTML-nya. Kalian bisa baca di sini. Terus gimana sih cara membuat CSS sendiri secara terpisah? Ada di sini juga, kalian bisa baca-baca. Terus detail selector itu apa? Ada di sini jelasannya. Ini apa? Menerapkan dokumen CSS gimana caranya itu ada, bisa baca. Terus itu yang di modul yang ini, mempercantik halaman di materi ini. Anak Agila berapa? Udah kelihatan. Ini di sini. Apa? Mulai mana ya? Mbak dulu jurusan apa, Mbak? Akuntansi. D3 apa, Mbak? Di-mute dulu ya, di-mute dulu deh. Di-mute dulu. Langsung, Mbak. Maaf, mute. Oh ya, sorry. Oke, di sini ada lagi yang di modul yang ini, mempercantik halaman HEP 2. Itu nanti ada lagi lebih detail dari yang tadi. Kalau tadi masih kayak penjelasan di awal, cara-cara nulisnya. Nah, di CSS ini, di modul kedua ini, lebih tentang kodenya. Kode CSS itu seperti apa sih? Selektor itu apa yang dimaksud selektor? Selektor itu contohnya kayak gini, di luar ini namanya selektor. Yang dipanggil untuk dikendalikan itu namanya selektor. Kemudian ada properti. Ada namanya properti, ada namanya value. Nah, properti sama value itu disebut dengan deklarator. Nah, di sini ada nanti ada penjelasannya. Bisa kalian baca. Terus cara nulisnya gimana? Properti selektor itu gimana? Ini contoh-contohnya.
Terus nah ini berikutnya ada merancang layout. Nah, di sini langsung praktek untuk membuat layout gimana. Nanti layout yang kita buat di awal pertama itu adalah kayak gini, kurang lebih kayak gini. Ini ada langkah-langkahnya, tata caranya gimana, ada, sudah saya jelaskan di sini. Terus udah, nah kita buat dulu div-divnya, div seperti ini. Nanti munculnya hasilnya kayak gini. Terus manggil CSS-nya gimana? Ini di step selanjutnya. Nah, kode CSS-nya apa? Nah, ini yang kalian masukkan. Ini, kode-kodenya ini. Ya, kodenya ini. Nah, ini di dalam sini selektornya ada propertinya, ada value-nya. Nah, ini tinggal ngikut aja kode ini. Kalau ini kayaknya nggak bisa di copy paste ya. Mungkin diketik aja. Ini terus nanti jadinya. Nah, untuk ini kan ada header sama headernya saya memakai ini kan, gambar sendiri. Terus untuk footer saya pakai gambar sendiri ini. Nah, bebas untuk praktek ini kalian bisa menggunakan yang lain. Karena kebetulan saya mau menyediakan ngasihkan gambar ini juga komputer saya sebelumnya sudah hilang datanya kena virus jadi hilang semua. Jadi kalian bisa menggunakan gambar yang lain bebas gambarnya, bisa pakai gambar apa saja untuk header dan juga untuk footer untuk gambar footernya. Footer ini tidak harus menggunakan gambar, boleh biasa aja. Kalau yang dicontohkan sini saya pakai gambar, background image untuk footer itu saya kasihkan gambar, ada ininya. Nah, kalau memang nggak mau ada backgroundnya, kita bisa pakai background color kayak gini ini. Kita cukup pakai background gini aja. Background .2 kodenya apa? Itu jika kita tidak menggunakan gambar. Terus nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini untuk latihan ini nanti sebentar. Oke, lanjut ya. Di pertemuan berikutnya, di minggu ke-13 ini, nah minggu ke-13 kan sekarang. Jadi materinya saya gabung. Minggu ke-13 masih sama. Jadi lanjutan dari pembuatan layout tadi. Tapi kita pakai spray menunya. Ini sama. Ini kode div-divnya. Ini adalah modul yang tadi, modul yang sebelumnya. Kurang lebih sama modulnya. Terus, nah style CSS-nya juga sama seperti yang sebelumnya. Cuma di modul ini ada tambahannya di sini. Kalau yang di modul sebelumnya ini adalah navigasinya atau menunya masih manual. Menunya ini masih jelek, masih kaku. Nah, di modul ini kita cuma sediakan tempatnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan menu hasil download dari spray menu. Nah, kenapa di sini? Ini nanti hasilnya bagus, lebih dinamis gitu, bukan lebih dinamis, lebih bagus, lebih soft. Kalau yang ini, kalau misalnya kita buat sendiri itu kan agak kaku ya, gitu. Nah, kalau kita bisa pakai download dari spray CSS menu. Caranya gimana? Ada di sini semua langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Ini langkahnya. Jadi kayak untuk praktek yang ini spray menu ini melanjutkan dari yang modul sebelumnya. Jadi tetap satu halaman, tapi modulnya emang kepisah-kepisah, jadi kayak berlanjut gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi dari modul-modul itu masih kurang jelas, saya sudah sediakan videonya. Ini videonya. Videonya gimana caranya membuat div-div tadi di awal, yang modul di minggu ke-12. Kemudian sampai spray menu, download menunya di mana, itu juga ada di video. Kalian bisa cek videonya. Itu nanti hasilnya dikumpulkan di sini di minggu ke-13. Ini sudah saya buatkan tempatnya.
3G, cuma mungkin belum ada batas waktunya. Batasannya waktunya pengumpulan adalah sampai hari Minggu ya. Ini kan hari Senin, berarti sampai hari Minggu malam jam 23.59 kayak biasanya. Itu sampai di sini, pokoknya di sini. Terus tugasnya tadi adalah membuat kayak ini tadi kan, buat prakteknya, tapi di dalamnya harus ada, nah di dalamnya harus diisi. Di dalamnya harus diisi kayak gini. Ada kontennya. Kontennya harus diisi. Kalau yang saya contohkan tadi, saya praktekkan cuma kontennya belum terisi kan. Nah, kayak ini yang belum terisi kontennya. Nah, kontennya ini harus diisi. Gitu. Tugasnya sampai situ. Jadi prakteknya sampai situ. Prakteknya dalam bikin layout sesuai yang di modul. Kemudian nambahkan navigasinya. Navigasinya download dari CSS tadi. CSS style menu. Di situ ada banyak model style menu. Kalian bisa milih yang mana aja terserah. Kemudian kontennya di sini kalian isi bebas. Isi kontennya apa aja bebas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nanti pengumpulannya dalam bentuk video atau dalam bentuk... Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya dalam bentuk foto aja, foto ya. Jadi nanti foto screenshotnya itu kayak gini. Nah ini kan udah, ini kan. Nah jadi menunjukkan misalnya ini menu ya kan, klik ini. Nah ini kan muncul drop down menu ya. Nah pada saat kayak gini nanti di print screen. Ini udah mau habis. Soalnya ini di print screen. Nah, pada saat muncul kayak gini, nah ini print screen. Kayak gitu ya pengumpulannya. Iya. Jadi kelihatan menu-menunya ini gimana gitu. Oke, sampai sini. Terus saya akan jelaskan singkat tentang layout. Apa sih layout? Tadi kan saya sebut layout terus kan. Jadi sebenarnya layout itu apa? Sini saya juga sudah memberikan materinya. Saya sudah bikin materinya di sini ini. Di minggu ke-13. Nah, materi layout web. Saya jelaskan singkat aja, nanti kalian bisa baca. Layout web. Nah, layout adalah proses penataan dan pengaturan teks atau grafik atau gambar pada halaman web. Jadi, gimana sih mengatur sebuah halaman web itu biar lebih bagus? Mau nanti gambarnya atau teksnya itu di sebelah mana? Headernya, footernya itu di mana? Itu yang namanya layout. Layout memiliki penyusunan pembagian tempat. Nah, pembagian tempat itu adalah atas adalah bagian header. Bawah biasanya adalah bagian footer. Kemudian menu biasanya diletakkan pada sebelah kiri atau di bawahnya header. Itu yang disebut dengan layout. Terus, layout yang baik itu harus mencapai tujuan, pemetaan visual, menarik perhatian. Nah, mencapai tujuan adalah apakah tujuan yang disampaikan dari sebuah web? Tujuan dari kita membuat sebuah halaman web itu apa? Kalau misalnya kita untuk memasarkan produk, berarti ya lebih banyak gambarnya. Kemudian letaknya gambarnya di mana? Terus, kalau untuk pemasaran kan kita butuh namanya sosial media. Meletakkan sosial media, icon sosial media itu di mana yang cocok itu. Kemudian informasi apakah yang akan disampaikan. Nah, jelas yang mau disampaikan itu apa. Nah, yang mau disampaikan ini diletakkan di mana? Tidak mungkin kan yang namanya mau disampaikan informasi diletakkan di header. Tidak ada kayak gitu. Yang namanya informasi selalu diletakkan, isi atau informasi diletakkan di bagian konten. Begitu juga dengan gambar. Terus siapa yang akan membaca, yang mengunjungi siapa, di mana letak halaman tersebut terhadap halaman yang lain, gimana caranya. Terus pemetaan visual, nah ini adalah memetakan penekanan pada titik-titik informasi. Tadi kan saya bilang contohnya adalah kalau kita menampilkan akun sosial media kita di situ, di halaman web, berarti meletakkannya kira-kira yang cocok di mana. Ya mungkin yang cocok adalah di bagian footernya. Kita bisa letakkan icon sosial media di bagian footer. Terus menarik perhatian. Layout yang baik itu sederhana,
tapi tidak comot-comot. Jadi rapi gitu loh. Misalnya header, terus sidebar ini konten, nah sini lalu footer. Jangan ada kayak gini misalnya sidebar ke bawah, kemudian kontennya cuma segini, setengahnya. Nah ini sini itu di bawahnya konten ini kosong, space kosong dan nggak ada warnanya, itu jelek. Itu desain kayak gitu jelek. Jadi rapi. Terus ini adalah macam-macamnya. Nah, ada modelnya top index. Jadi navigasinya di atas, kayak yang saya contohkan. Nah, mana ya? Ini ada navigasinya di atas, ada header. Header di sini adalah peletakan logo, judul halaman web, itu di sini header. Terus menu, baru setelah itu konten, baru setelah itu footer. Sama seperti kalau misalnya kita yang website yang paling umum, kalian biasanya pakai ini aja ya. Saya kasihkan contoh yang aksesnya mudah. Mana sebentar. Nah ini adalah headernya. Header, sini di header. Bawahnya header ini menunya, navigasinya. Nah, baru dia pakai pakai baru isinya. Isinya ada dua macam. Ada yang namanya isi pertama. Menu pertama dia bagi lagi setnya. Div-divnya berapa kali. Baru yang di bawah ini adalah footer. Ini adalah footernya. Nah, biasanya kayak gini aja saya masuk ada sosial media. Sosial media biasanya diletakkan di bawah kayak gini. Tidak ada, jarang, bahkan tidak ada meletakkan sosial media di dalam sini. Di dalam konten. Tidak ada. Itu ya. Jadi itu namanya layout, tata caranya gimana ngaturnya. Kemudian ada lagi contoh lagi bottom index. Nah, daftar isinya berada di bawah. Navigasinya berada di bawah. Yang lain-lainnya di atas, terus kemudian konten. Jadi kayak model kayak gini jarang ada. Jadi navigasinya di bawah, kemudian yang berubah yang atas ini jarang sekali ada. Tapi ya ada beberapa website gitu, tapi ya jarang ada. Nah, ini yang paling sering juga adalah heading, kemudian daftar isi di sebelah kiri menu, kemudian body, kemudian footer di bawahnya sini. Ini mestinya footer itu seharusnya sampai sini. Tidak setengah kayak gini, sampai sini. Lurus sini. Lurus sampai daftar isi. Jadi ini salah, ini agak kayak gini. Nah, ini adalah kebalikannya dari yang tadi. Pengaturannya sampai sini. Nah, ini sampai sini. Daftar isi atau menunya di sebelah kanan. Ada juga yang seperti ini, ada kanan kiri, kemudian atau yang juga di atas bawah ini juga ada salah satu contoh modelnya webnya Polynema. Kita bisa coba lihat ini. Nah ini kan menu kan, menunya juga kan, ini menu. Kita klik misalnya. Nah, sipil. Nah, betul. Nah, ini juga di sini ada menu. Menu yang di atas ini kurang lebih sama dengan menu yang ada di bawah kan. Ini adalah contoh yang terakhir ini tadi. Contoh yang ini. Nah, ada kayak gitu. Terus kalau layout, indexing, dan ini yang agak jarang sekali ada, mungkin ini tidak digunakan kali ya kalau menurut saya. Saya juga tidak pernah menemukan model layout kayak gini. Atau mungkin sudah ditinggalkan dan tidak ada kayaknya model layout kayak gini. Jadi menunya di sini, body sini kan ini kan apa ya, tidak teratur ya. Oh, daftar isi ya di sini, menu di sini juga menu, di sini footer, nah sini ada konten-konten lagi. Nah, ini enggak teratur. Jarang. Kalau misalnya ada ya kayaknya itu adalah website yang kurang diminati menurut saya kayak. Nah kalau menurut ukuran, ukuran ini berdasarkan ukurannya. Ini liquid, jadi modelnya full semua, ini sini full, nah terus ini pembagian cuma 2.
isinya jadi isi sama ini dibagi dua. Jelly design, nah kayak gini. Ini ada kotaannya. Jadi ada kotaan. Kalau ini kan di full kan, full. Nah, kalau ini ada di kotain dulu. Jadi nanti isinya kok agak ini ya. Sorry. Sebentar. Kok nggak sama ya tampilannya? Oke. Ini kalau yang kotak yang ini adalah ada isinya. Isi itu ada kayak batasannya ini loh. Ada di belakangnya ini. Jadi isi di dalamnya isi lagi. Ada kayak gini, ada desainnya ini. Ini yang disebut dengan jelly design. Kemudian ada yang S design model kayak gini. Nah, banyaknya yang desain tuh menggunakan kayak gini. Karena kenapa ya? Kalau saya pribadi lebih rapi. Dan bahkan template-template pun banyak yang menggunakan model template kayak gini. Terutama website-website yang formal itu lebih memilih web model seperti ini. Tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan ini gambaran singkatnya untuk layout. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini udah mau habis soalnya. Ini nanti hasil recordnya di-upload di LMS kan, Bu? Oke, ya nanti saya upload. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke,